Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Ya. Halo, Master Speaking. Kali ini kita mencoba untuk menganalisa dari bahasa tubuh, intonasi antara Pak Ahok dan Pak Anies. Nah, tentu ini sesuatu yang sangat jarang sekali kita temui, yang dimana dua orang ini merupakan salah satu yang sangat bertolak belakang. Namun pada kesempatan kali ini mereka bisa bersama, bisa berkumpul, dan terlihat cukup mesra. Namun apakah kemesraan itu hanya di layar kaca saja atau memang itu murni dari rasa empati mereka, rasa persatuan mereka? Ayo sekarang kita lihat bagaimana gestur bahasa tubuh dari kedua tokoh ini. Ya, kami terima kasih ya buat ide dari Tempo, terutama dari Pak PJ, mengumpulkan semua gubernur periode-periode yang lalu. Kita harus berani bersama-sama menyongsong 500 tahun Jakarta. Kami sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Pak PJ. Di sini terlihat Pak Basuki, Pak Ahok itu sangat humble ya, sangat ramah, dan komunikasinya saat ini sangat sejuk, sangat ramah, tidak seperti yang dulu. Nah, mungkin di sini Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama ini berusaha untuk nge-branding dirinya menjadi sesuatu figur yang baru, tidak marah-marah lagi, tapi sekarang lebih humble, lebih ramah, lebih sejuk, lebih bersahaja. Semoga ini niat baik ini bisa terwujud untuk warga Jakarta lebih baik. Itu aja. Masih Pak. Lu nanyanya apa sih lu? Nah, ini menarik ya. Lu nanyanya apa sih lu? Jadi dengan guyonan seperti ini tentu membuat tokoh satu ini menjadi semakin dikagumi. Jadi bayangin loh, ternyata Pak Basuki Cahayapurnama itu juga bisa bercanda dengan. Tadi apa yang diobrolin sampai fisik Pak? Mesti tanya sama Pak Anies dong. Nah, di sini kelihatan ya bahwa mimik ekspresi wajah dari beliau itu ketika ditanya tentang Pak Anies ini tidak bisa dipungkiri ya, di sini ada gestur yang micro expression yang di sini berarti memang suasana itu memang benar-benar hangat, benar-benar cair bersama Pak Anies. Ya, di sini tidak terlihat bahwa Pak Basuki Cahayapurnama ini seperti berpura-pura. Ya, di sini micro expressionnya itu menandakan bahwa beliau benar-benar sekarang lebih terbuka, lebih bersahabat dengan. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan. Tunggu bulan depan tanggal main. Saya tulis, kita kan nggak bisa menghindari perjalanan waktu Jakarta jadi 500 tahun. Maka yang saya harapkan tuh Jakarta kelak ke depan ini memiliki pejabat-pejabatnya yang suka memenuhi tuntutan keadilan sosial dari warga Jakarta. Itu yang pertama. Terus kedua, Nah, di situ tadi terlihat bagaimana gerakan penegasan dari Pak Ahok seperti yang pertama, kemudian dari apa nada suara beliau itu penegasan bahwa beliau memang ingin Jakarta itu lebih saya berharap
Jakarta ini memenuhi. Nah, ini menarik ya, memenuhi. Nah, ini kalau di dalam body language namanya point ball. Jadi seperti memegang sebuah bola kasti atau bola golf. Jadi hal seperti ini sangat penting buat seorang tokoh yang berbicara di depan yang berbicara di publik. Dia harus menggunakan hand gesturnya dengan sangat optimal. Jadi sambil berbicara dia sambil menggunakan hand gesturnya atau body language-nya agar masyarakat lebih memahami. Jadi seperti ini. Nah, ini merupakan sebuah gambaran body language yang dimiliki oleh tokoh-tokoh nasional maupun dunia. Persyaratan standar dunia menjadi kota megapolitan. Itu aja sih yang paling penting buat Jakarta. Itu. Ya. Manis sedikit manis sedikit Pak, berdua Pak. Nah, di sini terlihat ya bagaimana Pak Basuki Cahayapurnama itu memegang dari pundaknya Pak Anies. Berarti memang di antara mereka ini memang sudah sangat cair, sudah sangat bagus komunikasinya. Jadi rasa persahabatan itu terlihat dari bahasa tubuh, dari body language dari Berdua Pak. Ya berdua Pak. Acaranya seru. Jadi selamat buat Pemprov DKI Jakarta yang sudah menginisiasi 500 tahun perjalanan Jakarta sebagai sebuah event yang diperingati. Jadi Nah, ini juga menarik ya, bagaimana Pak Basuki Cahayapurnama itu mengarahkan untuk Pak Jarod untuk ke depan, di depan mic untuk berbicara. Di sini menandakan bahwa Pak Basuki Cahayapurnama ini beliau sudah dalam artian tidak ego lagi untuk harus tampil di depan wartawan dan sebagainya, tapi justru memberikan panggung untuk orang yang ada di Jakarta ini, tadi saya tulis di situ, tidak hanya gedung tinggi belaka, juga bukan sekedar kumpulan jalan raya. Jakarta. Nah, cuma sangat sayang ketika Pak Anies berbicara di depan wartawan, beliau membaca teks dari handphonenya. Mungkin ini catatan ini baru beliau buat, makanya beliau tidak terlalu hafal mungkin ya, tapi untungnya beliau masih bisa sambil membaca teks di handphone beliau itu sambil menatap wartawan atau menatap ke Jakarta kamera. adalah rumah harapan, Jakarta adalah cermin mimpi, dan Jakarta adalah lembaran kisah bersama. Karena itu, Jakarta adalah tentang manusianya. Jakarta adalah milik kita, dan 500 tahun telah terlewati, ribuan ke depan menanti. Semoga Jakarta makin maju, makin setara, makin adil, makin membahagiakan bagi seluruh warganya, dan selalu dalam keberkahan Tuhan. Apa ya? Ya ngobrol apa semua lah. Kan ya, kalian juga bikin gak mesra itu. Oke. Apa? Pak Ahok ditanyain bisikinnya apa? Nah, ini juga menarik ya, bagaimana tiktokan antara wartawan dengan Pak Anies dengan Pak Ahok sambil mencairkan suasana, menghangatkan suasana. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi Saya bilang bisikannya Bulan depan. bisik. tanggal mainnya. Nah, ini sekali lagi ya, bagaimana Pak Tunggu. memegang kembali pundaknya Pak Anies tadi seperti itu. Nah, di sini menandakan bahwa bahasa tubuh mereka berdua ini memang sangat
mesra sekali. Itu terlihat dari mimik wajah, kemudian hand gesture, bahasa tubuh dan Pak, dikit Pak, spill dikit. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nah, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak Anies. Ya, pasti ada kejutan. 6 jam lagi, 7 jam lagi. Ya, Pak PJ, terima kasih. Ini satu budaya. Nah, ini menarik ya, dari bahasa tubuh, intonasi, kemudian kata-kata, kemudian sentuhan yang dilakukan oleh tokoh berdua ini, itu saya melihat memang ini tidak ada yang berpura-pura. Ini memang suasana memang sangat cair, sangat mesra sekali. Jadi kesimpulannya adalah dari bahasa tubuh, dari intonasi, dari ekspresi dan sebagainya itu kita bisa melihat apakah orang itu hadir atau tidak dengan kita di saat berkomunikasi. Mungkin itu saja dulu teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya Novel Arifin. Salam Master of Speaking.